ya, posisi-posisi di setiap levelnya, baik itu level top management, middle management, lower management atau front management, maupun di jajaran employer atau karyawan. Berjumpa lagi dengan Alif Mahdi, Master SOP. Silakan subscribe channel video ini dan berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. SDM adalah aset dari bisnis kita. Maka kita harus melakukan pembenahan human resource system. Yang pertama adalah restrukturisasi organisasi. Yang kedua, redesign job description. Yang ketiga adalah menyusun SOP yang tepat. Dalam video ini kita akan bahas apa sih bedanya antara job description dengan SOP. Yang pertama, job description. Job description adalah serangkaian aktivitas meliputi fungsi jabatan, tanggung jawab, dan kewenangan yang dilakukan oleh suatu jabatan. Konten di dalam job description itu terdiri dari ringkasan tanggung jawab, kewenangan, uraian, aktivitas hubungan koordinasi, dan spesifikasi persyaratan jabatan. Nah, itu tentang job description. Terus yang kedua adalah SOP. Apa itu SOP? SOP adalah sebuah pedoman dan petunjuk atau cara dalam menjalankan segala tugas pokok dan tanggung jawab dari setiap fungsi jabatan yang tertera di job description. Konten SOP adalah tujuan, definisi, kebijakan, penjelasan prosedur, dan flowchart. Kita lihat dalam slide job description, ya, ini job description itu terdiri dari apa? Identifikasi jabatan. Kemudian yang kedua adalah fungsi utama jabatan. Yang ketiga adalah tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah wewenang. Kemudian yang kelima adalah kualifikasi yang dibutuhkan. Itu adalah isi atau konten daripada job description. Ya, sekali lagi bahwa isi job description adalah, pertama adalah identifikasi jabatan. Identifikasi jabatan yaitu menyebutkan nama jabatan, kemudian apa? Nama departemen, atasan langsung siapa, dan bawahan langsungnya siapa. Dan yang kedua, fungsi utama jabatan. Fungsi utama jabatan itu merangkum keseluruhan maksud dan tujuan pekerjaan dalam jabatan. Kemudian tugas dan tanggung jawab adalah berisi hal-hal utama yang mutlak dilakukan dalam kesehariannya di dalam organisasi. Kemudian wewenang. Wewenang adalah hak atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir adalah job spesifikasi, yaitu persyaratan minimal seseorang dapat menempati sebuah fungsi yang ada. Job spesifikasi berupa pendidikan, pengalaman, kemudian kompetensi atau keterampilan yang disyaratkan, baik hard skill, soft skill, maupun konseptual skill. Nah, sekarang tentang SOP. Apa saja isi daripada SOP tersebut? SOP itu terdiri dari, pertama adalah tujuan. Ya, pertama adalah tujuan. Yang kedua adalah definisi, yang ketiga adalah kebijakan, yang keempat adalah dokumen terkait, yaitu dokumen yang diperlukan di dalam menjalankan SOP tersebut. Kemudian yang kelima adalah penjelasan prosedur, yaitu tahapan-tahapan, urut-urutan atau langkah-langkah dalam menjalankan satu pekerjaan. Dan yang keenam adalah flowchart. Ya, flowchart adalah bagan alur atau simbol-simbol yang menjelaskan tentang alur atau prosedur daripada SOP yang dimaksud. Demikian sahabat sekalian tentang perbedaan job desk dan SOP. Bagaimana cara membuat job desk dan bagaimana cara membuat SOP? Silakan ikuti video selanjutnya, serial Fundamental Sistemasi Bisnis yang berjudul yang pertama, cara praktis menyusun job description, dan yang kedua adalah tips praktis menulis SOP tepat. Silakan Anda ikuti di link yang saya berikan di bawah video ini.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ali Mahdi, Master SOP. Dan dalam video ini saya akan sampaikan tentang job description untuk Anda, yaitu cara praktis menyusun job description. Teman-teman sekalian, saya akan jelaskan apa itu job description. Teman-teman juga bisa lihat di slide di belakang saya apa itu tentang job description. Rekan-rekan sekalian, apa itu job description? Job description adalah uraian yang menjelaskan tentang definisi jabatan, tugas tanggung jawab, fungsi jabatan, dan wewenang seorang karyawan atau SDM dalam perusahaan. Yang intinya adalah bahwa job description itu menjelaskan setiap posisi yang ada di struktur organisasi. Maka inti daripada job description adalah job description menjelaskan setiap posisi yang ada di struktur organisasi. Struktur organisasi dibuat terlebih dahulu sebelum job description. Maka kalau kita lihat bahwa struktur organisasi harus ada sebelum job description. Karena apa? Setiap posisi yang ada di struktur organisasi ya, itu dijelaskan di dalam job description. Baik itu definisi daripada jabatannya, fungsi jabatannya, atau tentang tugas tanggung jawab serta wewenangnya. Teman-teman sekalian, coba kita lihat bagian struktur organisasi berikut ini. Struktur organisasi itu terdiri daripada jabatan-jabatan, ya, posisi-posisi di setiap levelnya. Baik itu level top management, middle management, lower management atau front management, maupun di jajaran employer atau karyawan. Nah, job description menjelaskan semua posisi yang ada di seluruh organisasi ini. Ya, di sini apa posisinya, apa nama jabatannya, ya, fungsi utamanya apa, tugas tanggung jawabnya apa, kemudian wewenangnya apa. Semua ini harus dijelaskan di dalam job description. Rekan-rekan sekalian, struktur organisasi hanyalah gambaran mati jika tidak diikuti dengan uraian deskripsi pekerjaan masing-masing posisi atau jabatan. Ya, makanya ketika ada struktur organisasi, bagas organisasi, maka masing-masing jabatan yang ada di dalamnya itu harus dijelaskan. Bagaimana cara menjelaskannya? Ya, cara menjelaskannya adalah dituangkan di dalam job description. Setiap posisi di dalam struktur organisasi adalah mereka yang menjalankan bisnis, yang menjalankan perusahaan, atau dengan kata lain, mereka disebut dengan business operator, yaitu orang yang menjalankan bisnis atau perusahaan, yaitu yang bertugas mengkonversi resources sumber daya menjadi goal atau hasil. Ya, maka tugas mengkonversi resources ini, baik material, fasilitas, uang, persediaan dan lainnya, menjadi goal atau hasil yang diinginkan, itu butuh proses. Nah, siapa yang menjalankan proses itu? Yaitu business operator atau SDM yang ada di dalam struktur organisasi. Karena itu, job desk harus dibuat dengan jelas, dengan gamblang, ya, dan tepat sehingga tugas tanggung jawab, fungsi utama jabatan, serta wewenang bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, apa saja fungsi job description itu? Fungsi job description pertama adalah untuk rekrutmen, yang kedua adalah untuk wawancara, yang ketiga adalah untuk orientasi jabatan, yang keempat evaluasi jabatan, kelima adalah pelatihan pengembangan, dan yang keenam adalah penilaian kinerja.